Wujud kepada Arya Bhagawati Prasna Paramita. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya pada program Mimbar Agama Buddha. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Lembaga Media Komunikasi dan Lembaga Pemuda Seni Budaya Majelis Buddha Indonesia dengan TVRI Sumatera Utara. Tentunya di setiap program ini kami selalu menghadirkan beragam topik yang sangat menarik dengan narasumber spesial untuk kita ajak bincang-bincang santai. Nah, di sore hari yang berbahagia ini bertepatan dengan penanggalan lunar kalender tanggal 15 atau Cap Go, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting untuk kita dengarkan secara bersama, yaitu tentang Bodhisattva Avalokitesvara atau yang sering kita kenal sebagai Kuan Yin Pusa, atau secara umum di masyarakat awam kita sering mendengar istilah Dewi Kuan Im. Dan tentunya kita telah mengundang seorang narasumber, yaitu beliau lahir di Medan pada tahun 1978 dan menjadi seorang Attasilani di usia ke-26 tahun. Kemudian mengambil sila Samaneri pada usia ke-30 tahun di Taiwan. Dan di Upasampada menjadi seorang bhiksuni pada usia ke-33 tahun. Dan selama 10 tahun beliau belajar tradisi Buddhis Mahayana di Taiwan dan juga beliau bersekolah di Buddhist Yuanquang selama 4 tahun, sekolah tinggi Dharma Dram Buddhist College selama 4 tahun dan melanjutkan di Universitas of Fo-Guangshan selama 2 tahun. Dan saat ini beliau menjadi pemimpin di Wihara Buddha di kota Binjai. Telah bergabung dengan kita Yang Mulia Bhiksuni Kuchen Stawira. Amitofo, Suhu. Amitofo. Selamat datang di studio TVRI, Suhu ya. Ya, terima kasih. Iya, Suhu. Ini kita pas banget hari ini Cap Go ya, Suhu. Iya. Artinya kalau Cap Go ini ada sebagai umat Buddha yang uposata, menjalankan 8 sila. Ada juga sebagai umat Buddha yang berlatih vegetarian. Ya, mungkin selama ini mereka belum vegetarian, tapi khusus CI Cap Go itu biasanya kan ada latihan vegetarian. Nah, menariknya pada hari ini kita akan bahas sebuah topik yang ini jarang-jarang sebenarnya dibahas secara umum, baik itu di media sosial maupun di program seperti ini. Tentang Avalokitesvara Bodhisattva atau Kuan Yin Pusa, atau yang sering kita dengar istilah awamnya adalah Dewi Kuan Im, Suhu. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, khususnya pemirsa TVRI Sumatera Utara, Suhu. Bicara tentang Bodhisattva Avalokitesvara, ini bagaimana sejarah lahirnya nama Bodhisattva Avalokitesvara ini dan apa arti yang terkandung dalam nama tersebut, Suhu? Silakan, Suhu. Ya, memang pada umumnya masyarakat umum yang khususnya masyarakat Tionghoa itu mengenal Kuan Yin Pusa itu kebanyakan sebagai Dewi Kuan Im. Yeah. Jadi menyebutnya sebagai Dewi. Jadi masih tingkat Dewi atau Dewa gitu, alam dewa. Tapi sesungguhnya kalau menurut kitab Sutra Mahayana itu banyak sutra yang membahas tentang Kuan Yin Pusa. Jadi Kuan Yin Pusa ini sekarang ini yang lebih kita kenal setelah kita belajar Buddha Dharma itu sebagai Bodhisattva. Jadi tingkatnya bukan di tingkat alam dewa lagi, tapi di tingkat Bodhisattva. Tapi kalau mau lebih mendalam lagi, kita akan mengetahui bahwa Kuan Yin Pusa itu sudah mencapai tingkat Buddha. Jadi sesungguhnya sudah mencapai tingkat sempurna, tingkat Buddha sama seperti Buddha Sakyamuni ataupun Buddha yang seperti kita tahu Vaisakya Guru atau Buddha Amitabha. Jadi kenapa kita mengenalnya sebagai Bodhisattva? Jadi ini adalah tekad
Di dalam Sutra Phumenpin, Sutra bab ke-25 dari Sutra Lotus itu dikatakan bahwa Kuan Yin Pusa itu bisa bermanifestasi menjadi makhluk apapun yang dibutuhkan di dunia ini, terutama dunia kita yang penuh dengan ketidakpuasan. Jadi bermanifestasi sebagai bodhisattva untuk lebih mudah menolong kita yang sedang menderita. Jadi di dalam sutra itu nama Sanskertanya adalah Avalokitesvara Bodhisattva. Jadi dari Avaloki itu dikatakan adalah mengamati. Suara itu adalah suara. Jadi mengamati itu kita bisa mengartikan sebagai mengamati suara dunia. Jadi Kuan Yin Pusa, Kuan mengamati, mendengarkan dunia, in suara. Jadi Avalokitesvara atau Kuan Yin Pusa adalah mendengarkan atau mengamati suara dunia. Jadi di dalam zaman dahulu itu para master yang menerjemahkan Avalokitesvara ini, Kuan Yin Pusa ini sebagai Avalokitesvara, Kuan Yin Pusa atau Kuan Zecai. Jadi Master Kumarajiwa yang menerjemahkan Sutra Amitabha atau Sutra Lotus atau Sutra Intan itu menerjemahkan Avalokitesvara sebagai Kuan Yin Pusa. Sedangkan Master Xuan Chang yang mungkin kita kenal dalam legenda suhu siluman kera Sun Gokong. Jadi nama aslinya Xuan Chang, bukan Tong Samcong ya. Bukan Tong Samcong. Jadi dia mengartikan Avalokitesvara itu dalam bahasa Mandarin sebagai Kuan Zecai. Jadi dari itu asal Kuan Yin Pusa namanya. Oke, wow, ini bagus sekali ya. Artinya memang makna yang terkandung dalam Avalokitesvara atau dalam bahasa Mandarin sebagai Kuan Yin Pusa adalah mengamati suara dunia, Suhu ya. Jadi saya catat, artinya beliau ini punya tingkatan yang tadi Suhu juga menjelaskan bukan lagi tingkatan setara dewa dewi, tapi lebih dari itu, bahkan sudah mencapai Buddha. Dengan tekad yang Bodhisattva Avalokitesvara ada, beliau bisa bermanifestasi menjadi makhluk apapun di dunia ini untuk menolong, tentunya ya, menolong banyak makhluk ya. Nah ini menarik Suhu, artinya kan memang tekad, ini kan kita bicara tentang tekad ya Suhu ya, tekad bahwasanya Bodhisattva Avalokitesvara ini bisa bertekad ingin membantu banyak makhluk. Nah terlepas dari itu Suhu, kita tahu bahwasanya sekarang ini kan masyarakat Buddhis khususnya yang awam ini kan masih tahu kalau ke wihara itu kalau jumpa rupang Bodhisattva Avalokitesvara pasti kan berdoa, meminta-minta atau memohon. Katakanlah mungkin yang belum punya jodoh berdoa semoga dapat jodoh, yang belum punya anak berdoa semoga mendapatkan anak, atau mungkin bisnisnya lagi lesu nih, apalagi zaman sekarang kan lagi bisnis lagi lesu nih, suka berdoa kepada Kuan Yin Pusa semoga bisnisnya bisa dilancarkan. Nah, bagaimana pandangan Suhu sebagai seorang sangga ini ya mengenai umat Buddha yang berdoa kepada Avalokitesvara? Apakah memang setelah berdoa itu doanya bisa dikabulkan atau ada hal-hal apa yang ingin Suhu sampaikan mengenai hal seperti itu? Silakan Suhu. Ya, memang pada umumnya kita pasti ada permintaan baru kita memohon, bersujud, memberi persembahan. Sesungguhnya itu tidak salah karena ini adalah tekad welas asih. Tekad welas asih dari seorang bodhisattva atau seorang Buddha. Jadi dia tidak pernah memilih mana yang sudah tingkat tinggi belajarnya atau yang tingkat rendah. Jadi kita ada 4 tingkat level dalam belajar Buddha Dharma. Jadi pasti mulainya tingkat pertama itu karena ada permintaan memohon. Jadi itu pun sesuai dengan tekad para bodhisattva dan para Buddha untuk menolong kita dari penderitaan. Karena seperti yang kita ketahui pada saat orang lapar itu yang dibutuhkan adalah makanan. Bukan Buddha Dharma, bukan ajaran, bukan nasihat.
Jadi setelah kita memberi makanan, baru kita membantu menyelesaikan masalah, baru dia belajar, oh apa kelebihan kita. Dia karena ingin lebih bisa berbuat, karena sifat manusia itu pada umumnya mau berbagi, sharing. Jadi dia belajar mendapat ilmu, dia pasti akan membaginya, sharing. Setelah sharing dia akan membantu. Jadi sesungguhnya kalau kita bagi ada 4 tingkat. Tingkat pertama itu biasanya memohon. Tingkat kedua itu mulai dia mengenal, belajar, mengenal tekad-tekadnya, belajar bagaimana dia lebih dekat, bisa berkomunikasi, bisa terhubung, terkoneksi dengan para Buddha atau Bodhisattva. Yang ketiga itu setelah dia melalui misalnya pelafalan nama, berdoa, bersujud, memberi persembahan, itu sudah mulai ingin berkoneksi, menyambung. Yang tingkat ketiga itu mulai dia belajar. Oh, apa sifat dari Bodhisattva Avalokitesvara? Oh, sifatnya adalah welas asih, sifatnya adalah suka menolong, sifatnya adalah tidak tahan melihat penderitaan makhluk hidup. Maka dia mulai berusaha memberi dana, membantu yang kesusahan. Dia mulai menganggap orang-orang sekitarnya itu sama seperti Kuan Yin Pusa yang memberinya kesempatan untuk memberi. Yang tingkat keempat itu maka dia mulai belajar. Tingkat keempat yang paling tinggi mulai belajar menjadi Kuan Yin Pusa. Jadi tingkat-tingkat belajar kita bukan hanya berhenti untuk memohon saja, untuk meminta saja. Jadi kita pasti belajar meningkat. Maka perlu kita mendengarkan Buddha Dharma, mendengarkan penjelasan sutra. Itu perlunya. Jadi kalau kita hanya mengatakan bahwa kita pintar, kita bisa berbuat baik, kita sudah berhenti. Sesungguhnya itu belumlah cukup. Kita harus belajar Buddha Dharma, belajar ajaran Buddha, belajar merenungi isi-isi sutra. Baru dari situ kita bisa belajar menjadi apa yang diajarkan oleh Bodhisattva atau Buddha. Oke. Wah, ini bagus sekali Su. Artinya memang secara logika ini masuk sekali ya. Kalau contoh, dia Su juga mengatakan orang yang meminta dapat jodoh, dapat berkah dan lain sebagainya, itu ibaratnya seperti orang yang lagi kelaparan ya Su. Lagi kelaparan, lagi kehausan, kita tiba-tiba datang ceramah ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ini seperti ada zaman Buddha juga ya Su. Ada satu cerita saya lupa, bahwasanya ada seorang umat yang sedang lapar, artinya berjumpa dengan Buddha. Buddha meminta kepada muridnya untuk memberikan makanan dulu kepada orang tersebut, karena kalau dia masih lapar nggak ada kesempatan untuk belajar, karena yang sifat manusia seperti itu kan Su kan, artinya harus dipuaskan dulu secara keinginan makannya. Setelah selesai dia sudah makan, sudah minum, nah itu baru dia akan mulai mencerna dan memahami. Jadi yang seperti Su katakan ini bagus sekali, ada 4 tingkatan atau 4 level dalam belajar. Pertama tuh meminta atau memohon dulu, kemudian setelah masuk ke level yang kedua itu mulai mengenal tekadnya Buddha atau tekadnya dari Bodhisattva. Setelah mengenal barulah berkoneksi dan belajar tentang sifat-sifat yang ada di Bodhisattva Avalokitesvara. Dan terakhir itu belajar menjadi orang yang dikagumi, orang yang menjadi seorang tokoh ya yang dikagumi lah, menjadi praktiknya bagaimana. Jadi 4 tingkatan ini sangat penting sekali bagi kita sebagai umat Buddha tentunya harus memahami. Karena kalau kita langsung loncat ke level keempat, saya kira itu juga mungkin jarang ada yang seperti itu Su ya. Pasti mulai dari yang pertama dulu, yang kedua dulu, yang ketiga, keempat. Nah, satu lagi Su mengenai ini kan artinya Bodhisattva Avalokitesvara ini punya tekad welas asih untuk membantu banyak orang. Berarti secara tidak langsung Bodhisattva Avalokitesvara ini bisa menolong penderitaan apa saja gitu Su? Apakah memang tekad beliau untuk menolong semua makhluk tanpa memilih penderitaannya apa saja? Dan kemudian bagaimana cara
secara Buddhis ini, pandangan Buddhis khususnya dari tradisi Maya ini, bagaimana cara Kuan Yin Pusat menolong orang yang membutuhkan suhu? Ya, jadi kita harus mengenal bodhisattva dan bodhisattva dan para Buddha itu sifatnya maha welas asih. Jadi dalam dalam sutra itu sering disebutkan bahwa sifat bodhisattva itu dalam bahasa Mandarin itu wu yuan qi da bei, itu maksudnya tanpa sebab, bukan karena kita memberi persembahan kepada bodhisattva atau Buddha maka kita ditolong, bukan karena kita menjadi umat yang budiman kita ditolong. Jadi sesungguhnya bagi para bodhisattva dan Buddha itu adalah kita semua makhluk hidup adalah seperti anak-anaknya, seperti muridnya, dia sama rata adil. Jadi mana yang membutuhkan pertolongan pasti akan ditolong. Jadi pertolongan apa saja yang akan ditolong oleh Sang Buddha. Sesungguhnya di dalam sutra itu ada tertulis se wu wei, empat hal akan diberikan bodhisattva untuk mengurangi ketakutan kita. Jadi yang pertama itu misalnya kita terkena bencana, baik bencana manusia maupun bencana alam. Bencana alam misalnya angin, air, hujan, api. Bencana manusia misalnya kena masalah hukum karena fitnaan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena sifat kita itu di dalam ajaran Buddha itu kita sering mengatakan bahwa kita ini memiliki 3 racun. Ketamakan, kebencian, dan keserakahan. Jadi itu sesungguhnya menimbulkan penderitaan bagi kita. Jadi kalau jika kita mengenal bahwa sifat kita serakah, pada saat orang memiliki sesuatu, kita ingin juga memiliki, berarti itu sudah merupakan sifat serakah. Pada saat orang memiliki, kita tidak memiliki, kita menjadi marah, benci, itu adalah kebencian. Pada saat kita tidak mengenal, tidak memiliki kebijaksanaan, kita tidak tahu apa yang kita tanam ini kedepannya akan berbuah, itu disebut kebodohan. Jadi sifat-sifat ini juga jika kita melafalkan nama bodhisattva awalokitesvara, maka sifat-sifat ini, racun ini akan berkurang, maka penderitaan kita akan berkurang. Yang ketiga itu bodhisattva akan memberikan pertolongan jika kita misalnya memohon jodoh. Jodoh atau anak laki-laki atau anak perempuan. Jika kita ingin memohon jodoh, kita bisa melafalkan namanya, bersujud, memberi persembahan. Dan kita sendiri pun harus memiliki kualitas. Kita ingin jodoh yang baik, kita harus memiliki kualitas yang baik. Jika kita ingin memiliki putra-putri yang budiman, dalam Phumempin itu kitab Phumempin dikatakan bahwa bodhisattva akan memberikan putra-putri yang budiman. Jadi di dalam Mahayana itu ada rupang bodhisattva yang Kuan Yin Pusat yang sedang menggendong anak. Disebut Song Tze Kuan Im. Jadi bodhisattva yang mengantarkan anak. Jadi itu bagaimana kita ingin mendapatkan anak yang budiman itu. Jadi pada saat kita belum hamil, kita boleh memohon. Setelah hamil kita boleh membaca sutra Phumempin, boleh melafalkan nama Buddha. Jadi anak yang dilahirkan itu akan bersifat baik, penurut, tidak susah diasuh, dan akan sangat bijaksana. Rupanya akan sempurna, tidak cacat dan tidak mudah sakit. Wah, luar biasa Suhu. Oke, Suhu ini izin Suhu kita akan melanjutkan pertanyaan tadi karena menarik sekali ya, supaya umat Buddha juga bisa tahu bagaimana cara bodhisattva Avalokitesvara menolong kita. Namun sebelumnya pemirsa TVRI Sumatera Utara, kita akan terlebih dulu mendengarkan sebuah persembahan lagu dari adik kita Grace Chuawanta Bintang Cili Buddhis 2021 dengan persembahan lagu Kuan Yin Ling Kan Ke. Selamat mendengarkan.
的发慈悲心，空心海洋身家，就好度你尽人花有缘人，世事中无畏，32化身，千峰起千岩，相扶众莫惧，大慈大悲，救苦救难，灵感观世音。南无观世音菩萨，莲中永慈云，随诸仙境善良，只随洒凡尘，当如君生。正念观世音，目念观世音，念念从心经，念佛不离心。用力拜拜，一切灾殃，苦为缘。观世音菩萨，观世音菩萨。观世音菩萨，观世音菩萨。Bhagavati Masih bersama saya Arifin Halim pada program Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Utara. Kita akan melanjutkan perbincangan tadi dengan Suhu mengenai topik kita yaitu Bodhisattva Avalokitesvara. Tadi Suhu sudah mengatakan bahwasannya ada 4 cara ya bagaimana Kwan Seum Pusa atau Bodhisattva Avalokitesvara ini menolong. Tadi sudah 3 nih Suhu. Nah, kira-kira yang terakhir nih bagaimana caranya lagi Avalokitesvara Bodhisattva ini menolong makhluk yang ada di dunia ini Suhu. Silakan Suhu. Jadi yang keempat itu misalnya kita tidak kena bencana, kita tidak memohon anak laki-laki atau anak perempuan atau jodoh, atau kita merasa bahwa sifat kita itu baik-baik saja. Jadi bagaimana? Apakah Avalokitesvara Bodhisattva bisa memberi manfaat kepada kita? Jadi yang keempat ini bisa kita praktekkan sehari-hari, yaitu cermin, wei, yaitu
melafalkan atau menyebut nama Kuan Yin Pusa. Jadi dalam sehari-hari itu bisa kita membiasakan diri untuk melafalkan atau menyebut nama Kuan Yin Pusa. Misalnya kita dalam perjalanan, kita mengendarai mobil, kita sedang masak. Jadi itu memberikan ketenangan daripada pada umumnya kita mungkin suka memiliki sifat orang yang suka khawatir, suka curiga, suka ketakutan, suka banyak pikiran. Jadi dia bisa melafalkan nama Kuan Yin Pusa. Jadi Kuan Yin Pusa ini dia memiliki tekad dan kekuatan yang bisa membantu batin kita menjadi lebih tenang. Artinya memang ini yang salah satu yang paling mudah ya Suhu. Artinya melafalkan nama dari Bodhisattva Avalokitesvara atau Kuan Yin Pusa. Atau mungkin di tradisi yang lain mereka sebutnya sebagai Om Mani Padme Hum. Yaitu juga bisa prinsipnya sama. Yaitu tadi Suhu juga mengatakan kita sebagai umat Buddha kalau melafalkan nama para Buddha termasuk salah satu adalah Kuan Yin Pusa atau Om Mani Padme Hum itu bisa mengurangi kilesa ya Suhu ya, kilesa, kekotoran batin. Tadi juga Suhu mengatakan bagi orang yang bawaannya sering khawatir, mungkin emosian Suhu kan sekarang tuh banyak seperti itu ya, sebentar-sebentar disentil langsung emosi tingkat tinggi itu. Nah kita bisa belajar mengurangi itu dengan cara melafalkan nama Bodhisattva Avalokitesvara sesuai dengan keyakinan masing-masing tentunya ya. Nah ini ada satu pertanyaan yang menarik seperti ini Su. Tadi kan Su mengatakan bahwasanya Bodhisattva Avalokitesvara ini bisa bermanifestasi menjadi apapun siapapun sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kita lihat di wihara nih Su ya, di Banapung Wihara secara umum Bodhisattva Avalokitesvara ini punya rupa seorang wanita. Nah pertanyaan Su, apakah memang Bodhisattva Avalokitesvara ini memang seorang wanita atau bukan? Dan mengapa kok banyak di wihara itu rupanya itu berupa wanita, Su? Nah ini yang perlu Su jelaskan kepada pemirsa TVRI. Silakan Su. Ya, mungkin sesungguhnya kalau kita lebih mengenal sifat Bodhisattva atau Buddha itu, mereka sudah melampaui dualisme. Jadi kita tidak bisa mengatakan Avalokitesvara itu adalah wanita atau Bodhisattva Avalokitesvara itu adalah pria. Jadi kita ini manusia terbagi jenis kelamin itu wanita dan pria karena kita masih memiliki kekotoran batin, masih memiliki nafsu duniawi. Maka kita membagi ada laki-laki, ada perempuan sebagai jenis kelamin. Jadi para Buddha dan Bodhisattva itu karena mereka bukan di 6 alam ini, jadi mereka sudah mencapai kesucian yang sempurna, sudah melampaui dualisme ini. Jadi dia muncul, Bodhisattva Avalokitesvara muncul sebagai wanita itu karena kita manusia membutuhkan pewakilan dari welas asih, dari sifat keibuan, sifat kelembutan, keharmonisan, kedamaian. Itu merupakan ciri khas dari wanita. Jadi makanya Kuan Yin Pusa itu memiliki sifat yang maha welas asih. Maka kita sebagai manusia menganggap bahwa Kuan Yin Pusa itu sebagai wanita, karena memiliki sifat maha welas asih yang merupakan ciri khas sifat seorang ibu, seorang wanita. Yang pertama, yang kedua itu karena yang kita ketahui bahwa yang lebih banyak datang ke vihara, ke rumah ibadah itu kebanyakan wanita. Karena wanita itu lebih berat lebih banyak penderitaannya. Karena zaman dahulu misalnya beperangan, wanita yang harus bercocok tanam, mengurus wanita keluarga, mengurus ladangnya, rumahnya. Yang kedua itu wanita harus melahirkan, menjaga anak. Jadi penderitaannya memerlukan curahan hati, curhat. Jadi melihat rupang wanita, rupang Avalokitesvara yang berupa wanita lebih bisa curhat, saling curhat. Jadi makanya
Bodhisattva Avalokitesvara rupanya sebagai wujud wanita. Oke, berarti itu dua alasan ya Suhu ya, mengapa rupang Bodhisattva Avalokitesvara ini adalah rupanya lebih banyak wanita. Ini juga saya baru tahu selain tadi yang Suhu katakan bahwa saya pertama itu wanita ini kan punya sifat keibuan pastinya, tentunya kelembutan, kedamaian. Kemudian kedua tadi Suhu mengatakan di zaman dulu, zaman peperangan benar sekali banyak, kalau suami kan pasti berperang gitu kan ya, akhirnya meninggalkan keluarganya khususnya para ibu-ibu di rumah. Dan para ibu-ibu ini menggantikan sosok suami untuk bekerja, untuk berladang, mengurus anak, memasak dan lain sebagainya, bahkan juga sampai melahirkan. Artinya dengan adanya rupang Bodhisattva Avalokitesvara berupa wanita itu menjadi satu simbol ya, satu simbol bahwasanya curahan hati dari seorang ibu kepada Bodhisattva untuk diberikan berkah supaya semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, karena memang sifat dari Avalokitesvara ini kan memang maha welas asih ya. Ini bagus sekali. Ini menjadi menjawab pertanyaan dari pemirsa TVRI Sumatera Utara ataupun siapapun yang mendengar siaran ini nantinya. Ini adalah satu hal yang harus diingat. Tadi juga Suhu mengatakan secara umum Buddha itu atau Bodhisattva itu sudah melampaui namanya dualisme. Tidak ada lagi istilah pria ataupun istilah wanita. Prinsipnya beliau-beliau atau yang maha agung dan maha mulia ini, mereka itu punya tekad untuk membantu banyak makhluk bermanifestasi, baik bisa menjadi seorang pria, bisa menjadi seorang wanita, mungkin juga bisa bermanifestasi menjadi hewan, barangkali ya bisa menjadi binatang. Kenapa? Karena tujuannya adalah membantu semua makhluk tanpa memilih dia apakah seorang wanita ataupun pria. Oke, Suhu. Ini satu lagi Suhu mengenai ini. Kita tahu di Bodhisattva Avalokitesvara itu pasti ada satu rupang di mana punya 1000 tangan dan 1000 mata ini. Maka ada istilah Kwanse Pusa. Ini bagaimana ceritanya kok bisa ada rupang seperti itu, Suhu? Ya, jadi di dalam sutra dijelaskan bahwasanya Kwanse Pusa sebelum dia mencapai kebuddhaan itu. Okay. Jadi dalam Mahayana itu dikatakan bahwa dari jana 1, jana 1, Sotapanna jana 1 hingga mencapai Buddha itu ada 52 tingkat. Jadi hingga mencapai kebuddhaan dari jana 1. Dalam Mandarin kita sebut Chu Chan, Er Chan, San Chan. Jadi jana 1, jana 2, jana 3, jana 4 hingga arahat. Jadi pada saat Bodhisattva, pada saat bumi 1 itu adalah tingkat ke-40. Jadi tingkat 40 ini dia tingkat 40 dalam tingkat 48 baru bisa tidak mundur. Jadi kalau tingkat 40 masih bisa mundur. Jadi pada saat Bodhisattva Avalokitesvara berada pada tingkat 40, bumi 1 itu dia berada di sebuah tanah Buddha. Di sana seorang Buddha namanya Qian Guang Wang sedang memperkenalkan mantra Maha Karuni Dhamma. Maha Karuni. Jadi Tapecho sedang memperkenalkan Tapecho. Jadi Tapecho ini setelah dibaca ini Kwanse Pusa pada saat itu masih di bumi 1. Setelah dia mendengarkan selesai, dia langsung melompat ke bumi ke-8. Jadi tadi dikatakan bahwa bumi ke-8 itu tidak akan mundur lagi. Putong Pusa tidak akan mundur lagi. Jadi Sang Bodhisattva merasa bahwa Tapecho ini sangat luar biasa sekali. Dari bumi 1 hingga bumi 8 langsung. Jadi dia bertanya kepada Qian Guang Wang Pusa, Qian Guang Wang Julai Bodhisattva Buddha Qian Guang Wang. Ini mantra apa? Setelah dijelaskan, Qian Guang Wang Buddha berpesan kepada Bodhisattva, sebarkanlah mantra ini pada saat kemunduran Dharma. Mantra ini sangat luar biasa. Sebarkanlah untuk menolong mereka di alam penderitaan. Jadi Sang Bodhisattva setelah mendengar ini dia bertekad, jika saya
tekad saya adalah menolong semua makhluk yang menderita tanpa kecuali. Jika saya bisa melakukannya, maka berikanlah saya 1000 mata dan 1000 tangan. Oh, dari sana. Agar saya bisa lebih mudah Oke. lebih mudah mencapai semua makhluk tanpa halangan dimanapun mereka berada. Setelah Bodhisattva bertekad, maka tumbuhlah 1000 mata dan 1000 tangan. Oke. Berarti itu sejarah awal ada patung 1000 tangan dan 1000 mata, Su. Ya. Wah, ini menarik sekali, Su. Tapi oke, Su, kita akan lanjutkan berbincang ini karena selanjutnya kita akan melihat persembahan lagu dari adik kita, Olivia Dior Lim, runner up Bintang Cilik Buddhis 2021 dengan judul lagu Sungguh Indah. Selamat mendengarkan. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja. Sungguh indah bila hidup saling mencinta, berbagi bahagia. Sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Di mana rasa benci sirna menjauh seiring berlalunya waktu, hidup pun semakin terasa bermakna, walau hidup sesaat saja.
Masih bersama saya Arifin Halim pada program Mimbar Agama Muda. Tadi kita sudah bincang-bincang banyak hal tentang Bodhisattva Avalokitesvara tentunya, baik dari sejarahnya, bagaimana tekad beliau menolong semua makhluk, sampai kepada bagaimana bentuk rupangnya Avalokitesvara, dan juga ada yang rupang di mana Bodhisattva Avalokitesvara memiliki 1000 tangan dan 1000 mata. Nah, pertanyaan saya gini Su, ini juga yang sering menjadi satu pertanyaan umum ya di kalangan umat Buddha adalah Kwanseum Pusa atau Bodhisattva Avalokitesvara sebenarnya kan beliau ini kan pencapaiannya sudah tinggi Su, bahkan juga sudah mencapai Buddha. Nah, secara tempat tinggal ini Su, nah ini yang banyak umat Buddha ini tingkat penasarannya tinggi sekali. Kwanseum Pusa atau Bodhisattva Avalokitesvara sebenarnya tinggalnya di mana nih Su? Nah, silakan Su, mungkin bisa kasih penjelasan Su. Ya, kita kalau misalnya tinggal di mana, kita mau minta alamat tepatnya agak susah. Jadi alamat dengan kode pos apa nomor WhatsApp-nya, Su pun tidak bisa menjelaskan. Jadi kita hanya bisa berdasarkan sutra itu, bahwasanya sutra itu dikatakan bahwa Avalokitesvara Bodhisattva merupakan salah satu makhluk suci yang berasal di surga Sukawati, atau alam Sukawati, Cile Sece. Jadi di Cile Sece atau surga Sukawati itu ada 3 makhluk suci, yaitu Buddha Amitabha, Bodhisattva Kwanseum Pusa, dan Bodhisattva Tazhi Pusa. Jadi dikatakan bahwa wakil dari Buddha Amitabha adalah Kwanseum Pusa. Jadi Kwanseum Pusa tinggalnya di surga Sukawati. Jadi jika kita ingin bertemu dengan Kwanseum Pusa itu, kita bisa melafalkan nama Amitabha atau nama Kwanseum Pusa. Jadi Kwanseum Pusa akan menjemput kita tinggal di tempatnya surga Sukawati. Jadi apa hubungnya Kwanseum Pusa dengan Amitabha? Itu salah satu hubungannya yang kita ketahui, bahwasanya sekarang Bodhisattva Avalokitesvara berada di sisi Buddha Amitabha. Tapi sebelumnya di kehidupan masa lampau itu, Amitabha itu pernah menjadi seorang raja yang memiliki 1000 anak laki-laki. Oh, 1000 anak laki-laki. 1000 anak laki-laki. Jadi raja ini anak pertamanya Pushin. Pushin ini adalah manifestasi dari Kwanseum Pusa. Jadi dari kehidupan sebelumnya Bodhisattva Avalokitesvara dan Buddha Amitabha itu sudah memiliki jalinan jodoh yang sangat erat. Jadi Bodhisattva Avalokitesvara selalu bertekad ingin mewarisi dharma dari Buddha Amitabha. Jadi di dalam sutra dikatakan apa hubungan Bodhisattva Avalokitesvara dengan Buddha Amitabha, dan Bodhisattva Avalokitesvara tinggal di mana itu dijelaskan di dalam sutra Amitocing atau sutra Amitabha. Di dalam sejarah pun dikatakan, seperti kalau sekarang ini mungkin ada umat Buddha yang ke Cina itu berkunjung ke Gunung Putosan, Pataloka. Putosan atau Pataloka. Jadi itu pun ada kisah sejarahnya, bahwasanya pada zaman dulu itu pernah sekali biku Jepang. Biku Jepang dia pergi ke sebuah vihara. Jadi dia melihat rupang Bodhisattva itu sangat agung. Dia ingin membawanya pulang ke Jepang. Jadi pada saat dia naik kapal, berada di kapal, ingin pulang ke Jepang itu mereka harus melewati Pulau Putosan ini. Jadi sewaktu melewati Pulau Putosan ini, selama 3 hari 3 malam kapalnya itu nggak bisa lanjut, nggak bisa jalan, berhenti di tempat. Jadi sang biku ini menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan karena dia mengambil
Rupang ini tanpa permisi dia ingin membawanya pulang ke Jepang. Jadi pada saat itu kapal itu berhenti, sang biku menyadari kesalahannya dan dia menyatakan bertobat. Dia mengatakan jika Bodhisattva ingin tinggal di Pulau Putosan ini, dia akan berhenti dan mengantarkan sang Bodhisattva di pulau tersebut. Jadi setelah dia mengatakan demikian, kapalnya bisa jalan. Jadi kapalnya bisa jalan, makanya Rupangnya diantar ke Pulau Putosan ini. Jadi sampai sekarang Rupangnya masih ada. Jadi banyak umat Buddhis dari dunia berkunjung ke Putosan karena ada kisah ini. Makanya itu ada hubungan dengan Buddha Amitabha ya, Su. Kalau kita lihat di patung itu kan Kuan Yin Pusa di atasnya ada gambar Buddha Amitabha. Ternyata itu sejarahnya ya dari sejak beberapa kehidupan yang lampau. Ternyata memang Bodhisattva Avateswara sudah bermanifestasi ingin mewarisi ajaran dari Buddha Amitabha, Su. Terakhir Su, ini apa pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara mengenai topik kita yang luar biasa pada sore hari ini, Su? Silakan, Su. Ya, para umat budiman, Su sangat senang sekali bisa berbagi tentang Avalokiteshvara agar para umat lebih mengenalnya. Jadi setelah mengenalnya, kita mengetahui bahwa ada 84.000 pintu Dharma. Salah satunya ada pintu Dharma Avalokiteshvara Bodhisattva ini. Jadi kita jangan hanya berdiri di depan pintu, kita boleh mulai melangkah masuk. Setelah kita mengenal Bodhisattva Avalokiteshvara, kita bisa mulai mempraktekkan, mendengarkan. Jadi mendengarkan itu bagaimana? Mendengarkan dengan hati. Kita bisa mulai meletakkan HP kita, meletakkan semua media sosial kita mulai mendengarkan dengan hati suara anak-anak kita, suara pasangan hidup kita, suara keluarga kita, suara teman-teman kita. Bisa mulai mendengarkan curahan hati mereka. Jika kita bisa membantunya, kita usahakan membantunya. Jadi kita mulai belajar mempraktekkan sebagai menjadi Avalokiteshvara dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai belajar mendengarkan. Itu saja langkah pertamanya. Hanya mendengarkan gampang sekali. Baik, luar biasa, Su. Pemirsa TVRI Sumatera Utara, itulah kesimpulan yang Su berikan. Ya, kita mulai dari saat ini belajar mendengarkan curhatan hati dari teman kita, saudara kita, kenalan kita. Karena kita juga bisa belajar bagaimana praktik realisasi dari Bodhisattva Avalokiteshvara sesuai dengan namanya Kuan Yin Pusa, yaitu mengamati suara dunia. Semoga topik ini bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa TVRI Sumatera Utara untuk selalu belajar mempraktikkan arti realisasi dari Bodhisattva Avalokiteshvara. Untuk itu, saya Arvin Halim beserta narasumber Biksuni Kusen Stawira mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di mimbar agama Buddha berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, Amitofo. Namo Buddhaya. Sujud kepada